Halo, buat yang lagi puasa, selamat berpuasa. Semoga lancar dan ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lagi pengen share tentang puasa. Ini hari kedua, apa namanya? Aku ngerekam video ini di hari kedua puasa gitu ya. Dan satu hal yang menjadi pemikiranku ketika berpuasa itu adalah alhamdulillah ya, kita bisa berpuasa dan ternyata puasa itu bukan hanya sebagai sebuah ibadah tapi juga privilege gitu ya. Privilege itu semacam kelebihan yang kita punya gitu ya, kelebihan yang kita dapatkan hanya karena ya kita menjadi diri kita sendiri gitu ya, orang muslim gitu, terus punya kemampuan untuk berpuasa gitu ya. Kenapa aku pengen bahas ini? Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir ini juga dari pengalaman-pengalaman bulan-bulan Ramadan sebelumnya, ada banyak banget orang-orang itu yang tidak berpuasa gitu ya. Tidak berpuasa dalam hal ini ya bukan karena dia tidak mau beribadah gitu ya, tapi memang kondisinya gitu ya, kemampuannya tidak memungkinkan dia untuk berpuasa. Jadi kadang kalau misalnya dipikir-pikir nih ya, kalau pernah nggak sih bertanya, aku pikir ini juga sudah menjadi pertanyaan umum di setiap bulan Ramadan gitu ya, berapa orang sih sebenarnya di Indonesia itu yang benar-benar berpuasa bahkan full gitu ya, bisa full selama bulan Ramadan. Kalau kita pikir-pikir kan sebenarnya itu jumlahnya, kesannya gitu ya banyak, tapi kalau sebenarnya dipikirkan lebih mendalam mungkin nggak banyak. Mungkin jatuhnya justru orang-orang yang bisa berpuasa full selama bulan Ramadan itu orang-orang yang elit, bukan elit sih, minoritas gitu ya. Kelompok-kelompok yang tidak semuanya bisa menikmatinya. Misalnya deh, ini kan aku misalnya perhatikan di Indonesia itu misalnya banyak pekerjaan itu sifatnya yang informal gitu ya, bukan pekerjaan kantoran 9 to 5 gitu. Banyak kerjanya tuh yang ya di luar, di jalan, entah dia berdagang atau dia jadi buruh, kuli gitu ya. Dan macam-macam yang seringkali pekerjaan informal itu lebih mengandalkan fisik gitu. Misalnya aku pernah waktu itu lagi mau beli lagi mau beli makanan buat anak-anakku di bulan puasa gitu ya, belinya di warteg, terus di sana ketemu sama kuli yang lagi makan siang gitu. Dalam pemikiranku mungkin jujur awalnya kayak oh kok dia nggak puasa sih gitu, cuman kalau dipikir lebih mendalam kan ya dia kalau misalnya berpuasa gitu ya bisa aja nanti dia nggak kuat melakukan pekerjaannya gitu. Jadi kalau misalnya dia berpuasa, jangan-jangan nanti dia jadi nggak bisa bekerja, nggak bisa mencari penghasilan, penghidupan buat keluarganya gitu ya. Dan sebenarnya banyak banget kalau aku lihat orang-orang yang secara kondisi pekerjaannya itu agak susah gitu ya, kurang memungkinkan kalau harus melakukan puasa. Apalagi kalau misalnya kita di sini di Indonesia, negara tropis gitu ya, kerja di luar, kerja di jalan itu berjam-jam gitu ya, itu mungkin bisa dehidrasi kalau misalnya nggak minum gitu. Misalnya pekerjaan formal lain, misalnya sekarang kan kalau kita perhatiin banyak teman-teman ojol gitu ya, yang tetap harus tetap harus ke jalan gitu, turun ke jalan buat nyari order, buat nutupin gitu. Kadang juga susahnya mereka juga harus nyesuaiin jam kerjanya gitu ya. Orang tuh rame-ramenya justru pas lagi buka puasa sama sahur gitu kan, pesan makanannya. Ya mau nggak mau di jam-jam yang kita biasa makan, teman-teman ojol ini ya harus bekerja gitu. Jadi mungkin secara kondisi fisik juga cukup menantang buat mereka gitu. Nah itu satu. Dan kalau kita lihat dari data Badan Pusat Statistik, jumlah pekerja informal di Indonesia itu lebih dari 50%, artinya lebih dari setengah orang Indonesia itu yang harus bekerja di luar gitu ya, secara informal di jalan gitu, bukan kantoran. Terus kalau yang bekerja kantoran pun ini kan kalau kita lihat gitu ya, jumlahnya juga ada antara laki-laki sama perempuan. Perempuan juga kita setiap bulan, terutama buat yang usia masih produktif, itu
dapat datang bulan, artinya nggak bisa full juga gitu ya. Dan ada juga kondisi-kondisi selain itu, misalnya buat ibu hamil, ibu menyusui gitu ya, juga tidak bisa berpuasa secara fisiknya. Terus buat orang-orang yang lansia atau orang-orang yang sedang kondisi sakit, itu juga diperbolehkan untuk nggak berpuasa. Nah itu kalau dijadikan variabel yang mengurangi gitu kan, balik lagi bisa jadi juga jumlahnya lebih banyak lagi yang sebenarnya orang-orang yang tidak berpuasa gitu. Nah dari pemikiran ini kan aku berasumsi nih gitu ya, bahwa bisa aja orang yang bisa full berpuasa selama bulan Ramadan itu jumlahnya lebih sedikit sebenarnya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak bisa berpuasa atau tidak full berpuasa. Belum kalau kita ngomongin bahwa Islam itu yang beragama muslim itu nggak semuanya di Indonesia gitu ya, ada juga yang beragama non muslim gitu kan, artinya itu akan mengurangi lagi jumlah orang yang berpuasa. Nah cuman kadang-kadang pertanyaannya adalah, kalau aku lihat memang ada banyak kebijakan-kebijakan kita di bulan Ramadan itu yang tanda kutip menurutku tuh memfasilitasi orang-orang yang punya privilege ini gitu, orang-orang yang bisa berpuasa seperti kita ini. Warung-warung nggak ada yang buka kalau jam-jam ini ya, jam-jam makan, ataupun kalau buka itu harus ditutup, misalnya dihalangin untuk menghormati orang yang sedang berpuasa kayak gitu. Nah aku merasa, is it something right to do kayak gitu kan? Kalau misalnya dilihat kalau kita menganggap puasa itu sebagai sebuah ibadah, kalau menurutku ketika ada warung buka gitu ya, atau ada ada orang yang lagi makan depan kita, kalau aku menangkapnya itu bukan sebagai sebuah penghinaan atau sebagai sebuah tantangan buat orang yang sebagai sebuah cara untuk tidak menghormati orang yang berpuasa. Tapi menurutku ya mereka normal-normal aja gitu, mereka ya harus makan juga gitu ya. Orang yang sakit misalnya tetap harus makan, karena nanti harus minum obat dan lain-lain. Anak-anak yang belum bisa berpuasa misalnya juga harus makan gitu. Jadi menurutku jangan-jangan pemikirannya perlu dibalik, bukan mereka yang tidak menghormati kita, tapi ya itu normal aja gitu. Justru ketika kita melarang mereka untuk makan di depan kita, itu jangan-jangan kita sedang mencoba memposisikan diri kita menjadi lebih tinggi gitu loh. Kita udah punya privilege ya, terus kita menyuruh orang yang lain itu, ayo dong ngertiin posisi aku kan lagi puasa, kamu harusnya ngormatin aku gitu. Padahal bisa jadi jangan-jangan nih gitu, kita udah niatnya berpuasa, beribadah, tapi karena cara kita beribadah itu justru misalnya membatasi orang lain untuk melakukan kegiatannya, memaksa orang lain untuk melakukan hal yang dia nggak mau, atau membatasi hal yang dia mau lakukan. Jangan-jangan itu, aku juga nggak tahu, aku juga tidak mau mengklaim, menjudge gitu ya, mana yang baik mana yang benar, tapi it doesn't feel right gitu. Terus kalau balik lagi, puasa itu sebagai sebuah privilege, dan aku misalnya dalam hal ini orang yang sedang berpuasa, lalu gimana sebaiknya gitu ya, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang punya privilege? Ya menurutku sih, aku akan belajar dari orang-orang yang melakukan sebaliknya, orang yang bisa mengorbankan privilege-nya atau memberikan privilege-nya gitu ya di bulan Ramadan ini. Aku merhatiin kayak orang-orang yang kerja di rumah sakit sebagai perawat gitu ya, masih tetap biasa aja merawat pasien, memberi makan pasien gitu ya, walaupun dalam kondisi berpuasa. Jadi aku melihat orang-orang yang privilege, yang bisa berpuasa tapi tetap meladeni membantu melakukan tugas-tugas keperawatan. Perawatan itu bukan hanya menjadi perawat gitu ya, tapi bahasa Inggrisnya tuh care work. Orang-orang yang bisa merawat orang lain, dibayar ataupun tidak dibayar gitu ya. Kalau yang dibayar tuh misalnya tadi kerja jadi perawat, jadi tenaga kesehatan, atau misalnya jadi perawat di panti jompo misalnya, atau di panti asuhan gitu ya. Tetap melakukan
pekerjaannya walaupun sedang berpuasa. Menurutku itu contoh orang-orang yang punya privilege, dia berpuasa tapi tetap melakukan kegiatannya. Atau yang lain misalnya orang-orang yang melakukan kerja keperawatan, ngerawat orang gitu ya, tapi tidak dibayar. Contohnya para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak yang masih merawat anaknya dengan sabar walaupun sedang berpuasa. Menurutku itu salah satu contoh juga orang yang mencoba gitu ya memberikan privilege-nya, karena pasti godaannya banyak ya, cobaannya banyak gitu. Lagi capek, lagi kondisinya ada haus, lapar, masih harus ngurusin anak-anak atau mungkin orang tua, anggota keluarga di rumah yang lagi sakit, yang perlu dirawat gitu ya. Dan walaupun kita masih dalam kondisi puasa, kalau aku sih merasa itu aktivitas-aktivitas seperti itu yang justru semakin besar ujiannya gitu ya. Semakin besar juga usaha yang harus kita lakukan untuk mempertahankan puasa itu gitu. Dan mudah-mudahan usaha-usaha kita gitu ya untuk tetap melayani, merawat orang yang tidak berpuasa, menghormati orang yang tidak berpuasa, membuat mereka tetap merasa nyaman dengan kondisi tidak berpuasanya adalah bentuk-bentuk ibadah yang juga bisa diridhoi oleh Allah gitu. Itu sih mungkin aku mau sharing hari ini ya. Jadi buat teman-teman yang berpuasa sekarang ataupun tidak berpuasa gitu ya, udah kita let's back to normal life gitu ya. Tidak ada kok yang lebih tinggi antara yang berpuasa atau nggak berpuasa. Ini kita sama-sama punya struggle kita masing-masing, punya kondisi kita masing-masing. Buat yang masih bisa berpuasa, alhamdulillah kita maksimalkan ibadah kita di bulan puasa ini. Buat yang belum bisa atau tidak bisa full gitu ya, semoga bisa berusaha juga, beribadah juga, dan bisa tetap beraktivitas gitu ya sesuai situasinya sekarang masing-masing gitu. Makasih ya udah dengerin.